Kenapa bisa terjadi kelainan ya? Tadi kita bahas untuk wanita pertama-tama ya. Yang paling sering terjadi adalah kelainan anatomis ya. Jadi memang kelainan bentuk dari organ memang sudah dari lahir ya. Jadi memang rahimnya itu bentuknya tidak pada umumnya ya, tuba falopinya cuma satu atau di sini ada dua rahim terus terpisah ya. Kemudian rahimnya di sini bentuknya tidak bulat ya, tidak bisa menampung dengan baik, atau bentuk vaginanya dia nempel dengan rahim ya. Ada yang di sini ya, rahimnya bentuknya ada sesuatu yang memisahkan ya, bentuknya ada dua tapi tidak terpisah ya. Kemudian bagian atasnya semua adalah kelainan-kelainan bentuk dari rahim ya. Jadi rahim yang bentuknya tidak baik, dia juga akan susah untuk terjadinya nidasi atau terjadinya implantasi, atau kita sebutnya adalah penempelan janin di bagian rahim ya. Kemudian yang bisa sering juga menyebabkan hamil adalah kalau di wanita adalah infeksi kehamilan ya. Paling sering kita dengar adalah infeksi TORCH ya. Mungkin pernah bapak-bapak juga pernah mendengarkan presentasi atau dari TV gitu juga ya, infeksi TORCH ya. Di sini akan mengganggu terkait proses kehamilan ya. Kalau anaknya sudah bisa terbentuk, kadang-kadang bisa terjadi kecacatan pada anak. Tapi juga sering juga ya, ketika dia munculnya infeksi adalah di trimester awal atau misalnya 3 bulan awal ya, kita sebutnya trimester itu fase 3 bulan ya, fase 3 bulan kita sebutnya kalau fase 3 bulan awal ketika dalam kandungan ya. Nah, ketika fase tersebut terjadi infeksi, kadang-kadang bayi tersebut langsung mengalami kematian ya. Jadi tidak bisa lahir dengan baik. Jadi infeksi-infeksi kehamilan ya, itu bisa, kalau paling sering itu adalah infeksi toksoplasma ya, bisa dari hewan-hewan ya, bisa dari babi, bisa dari anjing ya, kadang-kadang dia nempel toksoplasma ya. Kemudian ada penyakit juga, kadang-kadang ibu-ibu ya, kalau ketemu orang yang sakit cacar air ya, itu sebenarnya juga cukup mengerikan ya, ketika di trimester awal tertular penyakit cacar air ya. Bisa terjadi seperti ini ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, terjadi namanya hipoplasia dari pembentukan tulang. Jadi tulang di bagian seringnya adalah di bagian kaki ya. Jadi dia punya yang normal, kakinya kecil ya, atau mengalami seperti cacar air tapi dia bukan cacar air banget ya, bentuknya bintik-bintik merah ya. Tidak lebih dari cacar air, tapi dia justru sangat berbahaya ya, kalau kena ke kandungan dia bisa menyebabkan terjadinya penyakit rubella sindrom ya. Ini nama penyakitnya adalah rubella ya. Rubella itu kita sebutnya adalah cacar Jerman ya di sini ya, karena dulu pertama kali yang kena adalah orang Jerman ya. Titik-titik seperti ini, gangguannya adalah gangguan jantung, telinga ya. Kemudian anaknya tidak bisa melihat ya kalau lahir ya, tapi kalau kena memang saat fase awal ya, 1-3 bulan awal, bayinya tidak akan lahir ya. Kemudian gangguan berikutnya, oke, dari infeksi tidak ada, saya tidak pernah terkena infeksi, saya juga tidak pernah ada untuk rahimnya normal, ovariumnya normal ya. Bisa jadi karena ada suatu penyakit ya, penyakit di sini gangguan siklus menstruasi. Gangguan siklus menstruasi, penyakit paling sering adalah kita sering sebutnya adalah kista rahim ya. Jadi ini sebenarnya penamaannya salah, bukan kista rahim, tapi yang betul adalah miom ya. Pernah dengar ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu ya, miom ya. Jadi miom ini menyebabkan terjadinya fase menstruasi yang memanjang ya. Ciri-ciri orang yang mengalami miom adalah nyeri perut ya, kemudian disertai dengan fase menstruasi yang panjang, kemudian darahnya juga banyak sekali ya. Kenapa seperti itu? Karena ada jaringan endometrium atau jaringan di rahim yang dia tumbuh dengan lebih besar daripada jaringan-jaringan. Akibatnya apa? Ketika menstruasinya jadi lebih banyak, periodenya lebih memanjang ya. Kadang-kadang kalau diraba di perut ya, kerasa seperti terpuntir, rasanya tidak nyaman sekali ya. Ada kadang-kadang kalau diperiksa ya, ada yang dia sempat keluar bentuknya seperti jaringan ya. Seringkali dikhawatirkan, wah jangan-jangan itu tumor kanker ya. Tapi ternyata itu adalah miom ya di sini ya. Gambarannya miom itu macam-macam ya, bisa dia ada di dalam rahim ya, dalam ruangan rahim, atau di luar. Nah ini yang paling nggak enak ya, kalau yang di luar seperti ini, kalau dia kepuntir perutnya rasanya sakit sekali ya. Ini adalah gambaran miom yang diambil pada seorang pasien ya. Jadi ini miomnya banyak banget ya. Di sini akan susah sekali ya penempelan, karena tempat penempelannya sudah diambil sama miom semua ya. Ini ya warnanya hijau ya.
dia miom di luar, yang warnanya merah dia besar sekali ya, yang warnanya ungu di sini miom yang nanti dilahirkan biasanya ya. Ambil pada orang yang alami pengangkatan rahim. Jadi ini terlalu banyak miomnya sampai dokternya bingung mau diambil yang mana miomnya ya, karena di sini bisa terjadi perdarahan yang hebat sekali ya. Oke, nah sekarang kita akan membicarakan untuk kita bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya. Tadi kita berbicara terkait untuk kelainan anatomis ya. Kalau kelainan anatomis memang itu sudah sifatnya bawaan ya, dan itu memang untuk terapi kita tidak bisa bantu dengan produk kita karena sifatnya anatomis ya. Itu harus dibantu dengan kemungkinan terapi bedah ya, ataupun dengan rekonstruksi karena kan kelainan bentuk ya. Sementara untuk yang tadi ya infeksi ya bisa dibantu dengan meningkatkan tubuh ya. Kalau kita punya produk banyak ya, saya tidak perlu menyebutkan ya. Kita juga sering dengar terkait presentasi ini ya, untuk kekebalan tubuh ya ada produk yang bagus seperti Lifeline ya. Sekarang saya mau bicara tentang miom ya. Ya, kalau miom di sini ada produk kita yang sangat bagus adalah aloe vera drink ya, di mana aloe vera itu adalah suatu tanaman yang bentuknya seperti daun ya. Kalau kita buka tanaman tersebut, dia ada 3 lapisan utama ya, di bagian luar yang bentuknya warna hijau ya, yang kaya akan klorofil ya, warnanya hijau-hijau ya. Kemudian di bagian dalam lateks ya. Lateks di sini yang warnanya kuning ya. Kalau kerasa mungkin kadang-kadang Bapak Ibu kerasanya agak sedikit pahit ya, kalau saya pernah ya, agak pahit, agak asam ya. Kemudian yang enak banget ya bagian innernya ya. Di sini komposisinya untuk aloe vera drink sendiri ya, dia paling banyak ya dari 25 mili yang kita lihat persajian ya. Dia sekitar 24,8 gramnya itu adalah fresh juice ya. Jadi memang komposisi aloe vera drink kita itu memang pure, untuk aloe-nya itu sangat banyak ya. Untuk menghindari rasa-rasa kadang-kadang ada sedikit asam mata kecut, kita juga ada manuka honey ya, madu manuka, dia juga mempunyai efek juga ya, efek yang baik, dan juga untuk tingkat kemanisannya tidak setinggi untuk gula-gula pasir ya. Jadi kalau aloe vera drink kan ada kayak rasa manis-manis gimana gitu ya, tapi ya nggak manis banget gitu ya. Oke, di sini ya dia punya banyak manfaat ya aloe vera. Salah satunya yang kita mau cari di sini adalah efek detoksifikasi dan antioksidan ya. Dia juga bisa menurunkan berat badan ya di sini ya. Detoksifikasi adalah detoksifikasi dari agen-agen penyebab ini ya. Jadi miom itu salah satu segala bentuk kuman-kuman atau kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh ya. Karena miom itu sering terjadi karena mungkin ya fase menstruasi tidak tuntas dengan baik ya. Jadi kadang-kadang seringnya ya kalau pasien saya ngomong ya, cerita ya, kadang-kadang menstruasinya biasanya kok 28 hari tiba-tiba jadi kayak memendek gitu ya. 28 hari misalnya dia untuk mensnya 5 hari, kok tiba-tiba kok 3 hari sudah selesai. Jadi sebelum mengalami terjadinya miom biasanya ada event seperti itu. Setelah itu menstruasinya justru banyak ya. Di sini kita mempunyai efek antioksidan. Jadi ketika sel-sel dalam endometrium, kemudian sel-sel di dalam rahim itu yang harusnya keluar saat menstruasi tidak keluar, kita bisa detox dengan aloe vera